Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Wilhelmus Doramuda, CGP 9 Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Sesuai dengan instruksi pada LMS, membuat praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah. Kali ini saya membuat skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap dua kasus tentang murid yang melanggar peraturan di sekolah saya. Dari dua skenario kasus tersebut, pada kasus yang kedua, saya membawanya dalam video aksi nyata bersama murid dalam praktik restitusi segitiga di sekolah saya, yakni SD Negeri Kampung Baru. Saya juga membuat video tanggapan murid tentang praktik segitiga restitusi yang saya lakukan. Pada skenario kasus 1, kita bisa menyimaknya dalam penjelasan narasi dalam kasus 1 ini, bahwa kegiatan piket pagi merupakan tugas dan tanggung jawab dari semua murid sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Jadwal piket hari Senin adalah Siti, Abdul, Nisa, Rido, dan Hasna. Namun pagi-pagi tampak Nisa sudah duduk makan nasi kuning di kelas, sedangkan keempat teman lainnya sibuk membersihkan kelas. Ketika diajak oleh temannya untuk menyapu, Nisa cuek dan malah kertas nasi yang dimakan dibuang ke lantai yang telah dibersihkan. Mengetahui masalah itu, Ibu Amsi sebagai guru kelas memanggil dan menasihati Nisa. Baik teman-teman hebat, kita bisa membaca skenario kasus 1 ini dalam percakapan. Pada tahap menstabilkan identitas, Ibu Amsi sebagai guru kelas menyampaikan kepada Nisa bahwa semua orang pasti melakukan kesalahan. Bahwa dengan menikmati sarapan pagi dan cuek, itu merupakan hal yang tidak baik. Pada tahap validasi tindakan yang salah, Ibu Amsi menanyakan alasan mengapa Nisa makan pagi di kelas sedangkan teman-teman lainnya melaksanakan piket pagi. Nisa pun menyampaikan alasan bahwa ia belum makan dari rumah dan lapar. Pada tahap menanyakan keyakinan, Ibu Amsi menyampaikan bahwa apakah Nisa siap memperbaiki kesalahan. Nisa pun menjawab siap, dan nilai keyakinan yang diterapkan pada diri Nisa yaitu nilai tanggung jawab, di mana Nisa ingin melaksanakan piket pagi ke depannya secara bertanggung jawab. Baik teman-teman hebat, selanjutnya kita menuju skenario kasus 2. Pada narasi kasus 2 di awal, yaitu merupakan program wajib di SD Negeri Kampung Baru menjelang ANBK, yaitu pembahasan soal-soal literasi dan numerasi yang dilakukan oleh tim guru pada sore hari. Pada hari Rabu sore sesuai dengan jadwal, Pak Harun yang adalah guru kelas 6C yang melaksanakan kegiatan pembahasan soal literasi bagi murid kelas 5B. Ketika mengerjakan soal pada buku tugas, Ajam pun menyontek jawaban pada Java yang duduk semeja dengannya. Melihat hal itu, Java segera menutup bukunya. Karena kesal, maka Ajam pun menantang Java dan merobek buku tugas milik Java. Pak Harun menegur Ajam dan menasihati bahwa perbuatan Ajam tidak terpuji, namun Ajam malah membela diri. Pada keesokan harinya, Pak Harun melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Willy, guru kelas 5B. Pak Willy pun memanggil Ajam di ruang guru.
Teman-teman, selanjutnya skenario kasus 2 dalam percakapan kita baca di sini pada tahap menstabilkan identitas. Saya sendiri menyampaikan kepada Ajam bahwa perbuatan yang dilakukan itu sudah merugikan orang lain. Artinya bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Pada tahap validasi tindakan yang salah, di sini saya menanyakan mengapa Ajam harus menyontek dan merobek buku milik Jafah. Alasan yang dikemukakan Ajam bahwa ia kurang belajar dan pertanyaan cukup sulit dijawab. Pada tahap menanyakan keyakinan, di sini saya menanyakan kepada Ajam tentang keyakinan sekolah yang ia lakukan dalam pelanggaran tersebut. Ajam pun menjawab bahwa keyakinan sekolah yakni menghargai barang milik orang. Selanjutnya teman-teman, jalan keluar yang ditempuh oleh Ajam untuk memperbaiki kesalahannya yaitu bahwa Ajam akan minta maaf kepada Jaffa, dan yang kedua berjanji akan menghargai barang milik orang, dan yang ketiga tekun belajar. Baik teman-teman, sekarang kita saksikan skenario kasus 2 dalam video aksi nyata praktik restitusi segitiga yang saya lakukan di SD Negeri Kampung Baru. Oke, Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Ajam. Mari, silakan duduk. Ada apa ya Pak memanggil saya? Pasti ada laporan dari Pak Harun kan? Iya Ajam. Kamu tahu, apa yang kamu lakukan kemarin sore itu sudah merugikan orang lain, Ajam. Memang, semua orang pasti melakukan kesalahan itu. Iya, Pak. Saya tahu. Saya merobek buku milik Jaffa kemarin sore. Oke, tetapi mengapa Ajam harus menyontek dan merobek buku Jaffa? Karena saya kurang belajar. Dan pertanyaannya cukup sulit dijawab, Pak. Oh, Ajam masih ingat keyakinan sekolah kita? Iya, ingat, Pak. Nah, kalau Ajam masih ingat, keyakinan sekolah mana yang dilanggar oleh Ajam kemarin sore itu? Menghargai barang milik orang, Pak. Wah, luar biasa Ajam. Kalau begitu, jalan keluar seperti apa yang Ajam ingin lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada Jaffa, Pak. Dan yang kedua, saya berjanji akan selalu menghargai barang milik orang. Dan yang ketiga, saya berusaha untuk lebih tekun dalam belajar lagi, Pak. Oh, ini sangat bagus Ajam. Berarti Ajam sudah paham dengan keyakinan sekolah kita ini. Kalau begitu, sekarang Ajam ke kelas dan melanjutkan pembelajaran. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Ajam. Baik teman-teman, demikian video aksi nyata segitiga restitusi yang saya lakukan. Selanjutnya, tanggapan dari murid tentang praktik restitusi segitiga yang telah dibuat oleh saya. Penanganan kasus yang dilakukan oleh Pak Willy sangat luar biasa. Tidak seperti yang dilakukan oleh guru selama ini, di mana kami langsung dinyatakan bersalah dan dihukum. Tetapi kali ini nuansa budaya positif muncul. Pak Willy mencari tahu alasan saya melakukan kesalahan dan menanyakan saya ingin
keyakinan atau kebajikan dan meminta saya untuk memperbaiki kesalahan ini. Terima kasih Pak Willy. Penanganan kasus yang dilakukan oleh Pak Willy sangat luar biasa. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang praktik restitusi segitiga yang saya buat di SD Negeri Kampung Baru. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.